Halo, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad David Ali Zakwan, NPM 21067328821. Lalu teman saya Benaya Sahab Hasudungan Munte 21067329954 dan Maximilian Aryo Purwacaraka NPM 21067329922. Output dari presentasi ini ada 8. Oke, baik. Seperti yang dapat dilihat, outputnya itu adalah infinite sequences, infinite series, positive series atau deret positif dengan tes integral, lalu deret positif dengan tes-tes lainnya, lalu series alternating, convergence absolute, dan convergence kondisional. Serta ada series pangkat atau power series dan operasi kepada series pangkat atau deret pangkat, dan deret Taylor dan Maclaurin. Yang pertama adalah infinite sequence. Oke. Sequence atau barisan susunan angka yang berurut mempunyai pola. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1, 3, 5, 7, 9. Series atau deret SN yaitu penjumlahan sequence atau barisan. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, lalu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Di sini ada rumus-rumus dari aritmatika dan geometri. Oke, baik. Seperti yang dilihat, rumus baris dan deret aritmatika, di mana berbeda dengan aritmatika, geometri mempunyai 2 rumus untuk penjumlahan atau deret, yaitu rumus untuk R melebihi 1, di mana R pangkat N min 1 dan per R min 1, artinya R di depan angka 1, dan untuk R kurang dari 1, itu angka 1 di depan negatif R, 1 kurang R pangkat N, dan 1 kurang R. Dan di sini kita bisa lihat bahwa UN adalah suku ke N atau suku terakhir, SN adalah jumlah N suku pertama, di mana A adalah U1 atau suku pertama, B adalah beda atau selisih di antara angka yang berdekatan, dan N adalah banyak suku. Boleh dilanjut oleh Max. Konvergensi. Sebuah barisan dikatakan konvergen ke suatu bilangan L dengan ditulis limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Apabila untuk tiap bilangan positif terdapat bilangan positif N yang berpadangan sedemikian rupa sehingga N kecil lebih besar dari sama dengan N besar, maka absolut AN kurang L lebih kecil dari epsilon. Suatu barisan yang tidak konvergen ke sembarang bilangan L yang terhingga sehingga dikatakan menyimpang atau divergen. Berikut merupakan teorema-teorema konvergensi. Baik, di sini ada teorema A, di mana secara esensi lim Kn mendekati 0, jika kita aplikasikan lim N mendekati jika kita aplikasikan limit N mendekati tak hingga K, maka akan berhasil K itu sendiri. Dan juga bisa ada limit N mendekati tak hingga dalam kurung AN tambah atau kurang BN sama dengan limit N mendekati tak hingga N tambah kurang lim N mendekati tak hingga BN. Dan teori 3, 4, 5, sampai seterusnya. Lalu ada teorema B, yaitu teorema Apit, di mana jika AN dan CN konvergen ke suatu angka L, untuk AN lebih kecil atau sama dengan BN, lebih kecil atau sama dengan CN, maka BN
juga konvergen kepada L. Lalu ada teorema C absolut, di mana jika limit A absolut AN, N mendekati tak hingga sama dengan 0, maka limit AN tanpa absolut N mendekati tak hingga juga sama dengan 0. Lalu teorema terakhir, yaitu teorema barisan monotonik, di mana apabila U suatu batas atas untuk suatu barisan tak turun, dalam kurung AN, maka barisan ini konvergen menuju suatu limit A yang kurang dari atau sama dengan U. Lalu, di sini adalah contoh pola dari deret aritmatika, yang table sebelumnya ada di slide sebelumnya. Di sini kita dapat sebuah contoh di mana untuk sebuah rumus UN, yaitu untuk suku sendiri tanpa penjumlahan, itu dia bergerak linear. Tetapi untuk rumus Sn, karena n-nya ada pangkat kuadrat, maka dia akan membentuk pola seperti sebuah fungsi kuadrat. Baik, dapat lanjutkan oleh David. Infinite yang 9.2 yaitu infinite series. Infinite series jika deret geometrik AR pangkat K-1 sama dengan A tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3, di mana A tidak sama dengan 0. Lalu tes divergensi, contohnya buktikan deret tersebut divergen. Lalu di sini ada contoh soal dari tes divergensi, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari fungsi n pangkat 3 per 3, n pangkat 3 tambah 2, n pangkat 3 adalah divergen. Dan kita dapat lihat, kita aplikasikan limit n mendekati tak hingga an, di mana an adalah n pangkat 3 per 3n pangkat 3 tambah 2n pangkat 3, limit n mendekati tak hingga sama dengan 1/3. Lalu dapat dilanjutkan oleh Max. Lalu teorema B untuk linearity of convergence series. Jika AK dan BK konvergen dan jika C sebuah konstanta, maka CAK dan AK plus BK juga konvergen. Dan CAK sama dengan C kali AK. Lalu AK plus BK sama dengan AK tambah BK. Dan di sebelah kanan tersebut adalah contoh soal dari linearity of convergence series, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dalam kurung 3, 1/8 pangkat K dikurang 5 dalam kurung 1/3 pangkat K. Dan kita dapat hasilnya bahwa penjumlahan tersebut konvergen pada negatif 29/14. Baik, dan selanjutnya ini adalah teorema C, di mana kita melakukan tes jika sigma K sama dengan 1 sampai dengan infinite AK divergen, maka sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga 1/3 K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/3 dikali 1/K, di mana koefisien di mana konstanta 1/3 dikeluarkan dari 1/K. Dan sebelah kanan adalah contoh grafik dari A, ada deret, yaitu yang biru, sequence atau baris, yaitu yang orange, dan A dikurang B, yaitu yang warna abu-abu. Dapat dilanjutkan oleh David. Lalu teorema D, pengelompokan suku dalam deret tak hingga. Suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, asalkan urutan suku dipertahankan, dan deret yang baru akan konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret yang semula.
Oke, baik. Di sini terdapat contoh soal, yaitu TK sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai K min 1, dan kurung 1 per K, lalu dikurang ln K. Untuk mengetahui pola dari contoh soal tersebut, kita dapat menggunakan grafik 1 per X, di mana X itu adalah pengganti variabel K. Lalu kita plot TK untuk K sama dengan 1 sampai dengan 100, dan nyatakan apakah barisan tersebut konvergen. Dan jawabannya adalah, dengan menggunakan komputer atau kalkulator, TK konvergen menuju 0,57721. Nah, TK adalah jumlah persegi panjang dan tinggi 1 per K pada interval K sampai K plus 1 yang terletak di atas grafik Y sama dengan 1 per X. Baik, dapat dilanjutkan dengan Max. Untuk 9.3 positive series test integral. Positive series merupakan deret terbatas pada suku atau term positif, di mana di dalamnya tidak ada bilangan negatif. Jawaban nomor 1. Komputer repetisi perhitungan deret. Nomor 1 bisa dengan mudah dijawab dengan komputer. Problem muncul karena komputer tidak bisa mendapatkan nilai pasti konvergen. Komputer menganggap harmonic series konvergen, padahal naik perlahan tanpa batas. Butuh 272 juta kali perhitungan untuk masuk nilai sum 20. Harmonic series masuk dalam kategori slow divergent series. Baik, dapat dilanjutkan oleh David. Ini teorema B, integral test. Contoh soalnya, tentukan sigma K sama dengan 1 hingga tak terhingga K per E pangkat K pangkat 2 divergen atau konvergen. Jawabannya adalah fungsi X per E pangkat X pangkat 2 diubah menjadi integral 1 hingga tak hingga fungsi dx, lalu hasilnya adalah 1 per 2e, yaitu konvergen. Oke, kita lanjut kepada 9.4, yaitu deret positif dites menggunakan tes-tes bentuk lain. Lalu, kita dapat lihat bahwa sebuah deret geometrik sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga r pangkat n konvergen jika r adalah angka di antara negatif 1 dan positif 1, dan divergen dalam hal atau nilai di luar batas-batas tersebut. Lalu positive series, P series, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n pangkat P, konvergen jika P lebih dari 1. Ini dikarenakan jika pangkat tersebut adalah positif, maka angka n akan semakin besar, sehingga angka 1 yang dibagi oleh angka tersebut semakin mengecil dan konvergen pada suatu nilai. Di sini kita dapat melihat teorema berikutnya, yaitu teorema uji banding biasa, di mana AN di antara batas 0 dan BN atau sama dengan 0 dan BN untuk N kecil lebih besar atau sama dengan N besar. Yang pertama, kondisi pertama adalah sigma BN konvergen, maka sigma AN pun juga konvergen. Dan yang kedua adalah jika sigma AN divergen, maka sigma BN juga divergen. Dan di sini kita dapat lihat contoh limit n sama dengan 1, n per 5n kuadrat min 4, apakah konvergen atau divergen? Dan jawabannya kita dapat lihat bahwa n per 5n kuadrat min 4 lebih besar dari n per 5n kuadrat, yang sama dengan adalah 1 per 5 dikali 1 per n. Dan sigma n sama dengan 1 sampai
tak hingga 1/5 kali 1/n sama dengan 1/5 itu dikeluarkan dari sigmanya dikali dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n. Maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah series harmonik dan divergen. Dapat lanjutkan dengan Max. Lalu ada teorema uji banding limit. Misalnya AN lebih besar dari sama dengan 0, BN lebih besar dari sama dengan 0, dan limit N mendekati tak hingga dari AN per BN sama dengan L. Yang pertama, jika L di antara 0 dan tak hingga, maka sigma AN dan sigma BN keduanya konvergen atau divergen. Yang kedua, jika L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN konvergen. Contoh soal, tentukan konvergensi atau divergensi dari deret sigma N1 sampai tak hingga dari 3N-2 per N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat ditambah 11. Tentukan suku ke N dengan melihat suku-suku derajat tertinggi pada pembilang dan penyebut. Suku ke N adalah seperti 3 per N kuadrat. Lalu ada limit N mendekati tak hingga dari AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 3N kurang 2 dibagi N per 3 min 2N kuadrat plus 11 dibagi 3 per N pangkat 3 sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 3N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat per 3N pangkat 3 dikurang 6N kuadrat tambah 33, yang hasilnya adalah 1. Dapat dilanjutkan oleh David. Lalu teorema uji rasio. Misalkan sigma AN sebuah deret yang sukunya positif dan andaikan limit N sampai tak hingga AN tambah 1 per AN sama dengan P. A. Jika P kurang dari 1, maka deret konvergen. B. Jika P lebih dari 1, atau jika limit N sampai tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan tak hingga, maka deret divergen. C. Jika P sama dengan 1, maka teorema ini tidak bisa memberikan kepastian. Contoh soalnya, uji konvergensi atau divergensi dari limit N sama dengan 1, sigma N sama dengan 1, sampai tak hingga 2 pangkat N per N. P sama dengan limit N hingga tak hingga AN plus 1 per AN, lalu sama dengan limit N sampai tak hingga 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 dikali N per 2 pangkat N, sama dengan limit N sampai tak hingga 2 per N plus 1 sama dengan 0. Dan dapat disimpulkan bahwa deret yang diberikan adalah konvergen. Baik, lalu kita lanjut kepada 9,5, yaitu deret alternating, konvergensi absolut, dan konvergensi kondisional. Yang pertama adalah deret alternating. Deret alternating dapat didefinisikan sebagai sebuah deret dengan sigma AN, di mana AN sama dengan negatif 1 dalam kurung pangkat N dikali BN, di mana BN sama dengan atau lebih dari 0. Lalu AN sama dengan negatif 1 dalam kurung pangkat N plus 1 dikali BN, di mana BN lebih besar atau sama dengan 0. Lalu ada tes rasio dan tes untuk menentukan konvergensi sebuah deret. Kita dapat lihat di sini rho atau P sama dengan limit N mendekati infinity 2 kali dalam kurung N plus 1 dikurang 1 faktorial per N per 2 dalam kurung dikali N plus 1
tambah 1 per 2n plus 1 faktorial per 2n min 1, yang menghasilkan limit n menuju tak hingga 2n min 1 faktorial per 2n plus 3 faktorial. Dan grafik di sini dapat kita lihat bahwa yang orange adalah Sn, yaitu deret atau series, dan yang biru adalah sequence atau baris. Lalu ada alternating harmonic series atau deret alternating harmonic, di mana deret ini adalah sebuah deret yang dari gabungan deret harmonik, yaitu penjumlahan dari semua bilangan pecahan positif dan deret alternating. Secara matematis, kita dapat definisikan dia sebagai sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari negatif min 1 dalam kurung pangkat K min 1 per K sama dengan len 2, yang artinya mereka konvergen pada len 2, di mana K adalah bilangan real positif. Dapat dilanjutkan oleh David. Lalu ini ordinary compression test. Ingat selalu bahwa sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga 1 per n kuadrat adalah deret yang konvergen. Contohnya adalah tentukan jika sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat ditambah n pangkat 4 plus 4. Itu konvergen. Jawabannya adalah n kuadrat per n pangkat 4 sama dengan 1 per n kuadrat. Lalu diubah jadi n kuadrat per n pangkat 4 plus 4 kurang dari n kuadrat per n pangkat 4. Hasilnya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat sampai per n pangkat 4 plus 4 kurang dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat plus per n pangkat 4. Maka deret tersebut adalah deret konvergen. Baik, boleh dilanjutkan oleh Max. Lalu untuk 9.6, power series. Deret fungsi merupakan deret dengan bentuk sigma UNX, di mana UNX merupakan fungsi dari X. Dari deret fungsi yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari cos nx per n kuadrat sama dengan cos x plus 1 tambah cos 2x plus 4 tambah cos 3x plus 9 tambah seterusnya. Sebuah deret pangkat dalam X berbentuk sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari an x pangkat n sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x kuadrat tambah seterusnya, di mana a0 x0 sebagai a0 bahkan jika x sama dengan 0. Oke. Contoh soal dari power series yaitu yang pertama, carilah himpunan konvergensi untuk sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga untuk xn per n faktorial. Lalu jawabannya sini dapat kita lihat, yaitu rho sama dengan limit n mendekati tak hingga dalam kurung n pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi x pangkat n per n faktorial, yaitu menghasilkan nilai limit n mendekati tak hingga absolut x per n plus 1 sama dengan 0. Lalu kita convergence set, kita simpulkan bahwa dari uji mutlak, deret ini konvergen untuk semua X. Lalu yang kedua, contoh soalnya adalah carilah sekumpulan atau set nilai X agar deret pangkat tersebut konvergen. Maka kita mulai langsung, rho sama dengan limit n mendekati tak hingga dari n plus 1 faktorial dikali X pangkat n plus 1 per n faktorial dikali X pangkat n sama dengan limit n mendekati tak hingga dikali dari absolut X dikali n plus 1. Itu sama dengan menghasilkan dua nilai, yaitu menghasilkan nilai 0 jika X sama dengan 0, tetapi menghasilkan nilai tak hingga atau mendekati tak hingga jika X tidak sama dengan 0. Dan dapat disimpulkan bahwa deret tersebut hanyalah konvergen untuk nilai X
sama dengan 0. Dan tidak mungkin deret pangkat memiliki himpunan konvergensi dua bagian yang terputus, suatu seperti 0,1 union 2,3. Baik, dapat dilanjutkan oleh David. Lalu teorema A, yaitu pertama, single point X sama dengan 0, lalu interval minus R possible 1 atau keduanya, lalu the whole real line. Terus deret pangkat dalam X sampai dengan A adalah deret yang berbentuk sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN X min A kuadrat X min A pangkat N sama dengan A0 tambah A1 dikali X min A tambah A2 X min A pangkat 2 dan seterusnya. Himpunan konvergensinya selalu berupa. Kita lanjut kepada contoh soal, yaitu tentukan himpunan konvergensi untuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X min 1 pangkat N per N plus 1 dalam kurung pangkat 2. Kita gunakan uji rasio mutlak atau absolute ratio test, di mana rho kita lakukan operasinya, kita bagi X min 1 per X pangkat N plus 1 per X plus 2 kuadrat dengan X min 1 pangkat N per X plus 1 kuadrat. Lalu kita dapatkan hasil limit N mengikuti tak hingga absolut X min 1 dikali X plus 1 kuadrat per X plus 1 kuadrat sama dengan absolut X min 1, di mana untuk nilai X sama dengan 0, di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 kita dapat nilai konvergen. Tetapi di luar batas itu nilainya adalah divergen. Baik, dapat dilanjutkan oleh Max. 9.7 yaitu operasi pada deret pangkat. Operasi deret pangkat merupakan teknik-teknik yang dapat dipakai dalam mengerjakan sebuah deret pangkat. Teorema A untuk operasi deret pangkat. Misalnya Sx adalah sebuah jumlah deret dengan sebuah selang L. Maka ada Sx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN pangkat XN. AN X pangkat N sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 tambah seterusnya. Jika X adalah bagian dalam dari L, maka pertama turunan dari Sx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dx dalam kurung AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga NaN XN pangkat X pangkat N minus 1 sama dengan A1 tambah 2A2X tambah 3A3X kuadrat tambah seterusnya. Lalu kedua, integral dari 0 sampai X dari ST terhadap T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga integral 0 sampai X AN T pangkat N terhadap dt sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN per N plus 1 X pangkat N plus 1 sama dengan A0X tambah setengah A1X kuadrat tambah sepertiga A2X pangkat 3 tambah seperempat A3X pangkat 4 sampai seterusnya. Contoh deret pangkat yang paling sederhana yaitu deret geometrik. Lalu di sini kita dapat melihat contoh soal. Itu carilah persamaan untuk jumlah dari deret di bawah ini, yaitu dari Sx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai infinity dari X pangkat N per N faktorial. Lalu kita dapat lihat jawabannya adalah melakukan operasi. Kita lihat dulu pola dari X pangkat N per N faktorial. Kita lihat turunannya bahwa turunannya menghasilkan 0 untuk unit atau unit pertama, lalu tambah 1, tambah X, tambah seterusnya, dan kita dapat lihat bahwa turunannya
hanya sajalah 0 tambah sx, yaitu sama dengan sx sendiri. Dan turunan keduanya pun menghasilkan 2 0, lalu tambah 1 tambah x tambah seterusnya, yang hanya adalah s aksen x tambah 0, yaitu sama dengan sx itu sendiri. Dan hanya satu fungsi yang dapat mempunyai sifat yang sama dengan turunannya, sama nilainya dengan turunannya, yaitu adalah fungsi Euler pangkat x. Baik, dapat dilanjutkan oleh David. Contoh soalnya, aplikasikan teorema A ke deret geometri berikut. Soalnya yaitu 1/1 min x sama dengan 1 tambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 tambah seterusnya. Lalu minus 1 kurang dari x kurang dari 1. Lalu untuk mendapatkan dua persamaan deret baru. Lalu jawabannya pertama menurunkan persamaan di atas. Lalu didapat 1/1 min x kuadrat sama dengan 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah seterusnya. Lalu diintegrasikan. Integral 0 ke x 1/1 min t dt sama dengan integral 0 sampai x 1 dt ditambah integral 0 x t dt tambah seterusnya, sehingga menjadi minus ln 1 min x sama dengan x ditambah x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 ditambah seterusnya. Jika x disubstitusi menjadi minus x dan kedua sisi dikalikan minus 1, didapat ln 1 tambah x sama dengan x min x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 4 per 4 ditambah seterusnya. Baik, dapat dilanjutkan oleh Max. Lalu teorema B untuk operasi deret pangkat. Ambil fx sama dengan sigma anx pangkat n dan gx sama dengan sigma bnx pangkat n. Dan kedua deret ini konvergen minimal untuk absolut x kurang dari r. Jika operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret ini seperti polinomial, hasil deretnya akan konvergen minimal untuk x absolut lebih kecil dari r, sehingga merepresentasikan fx plus gx, fx min gx, dan fx dot gx. Jika b sama dengan 0, jika b 0 tidak sama dengan 0, maka operasi ini juga berlaku untuk pembagian, namun validitasnya dipastikan hanya berlaku untuk absolut x sekecil mungkin. Baik, dapat dilanjutkan oleh David. Contoh soalnya, lakukan perkalian dan pembagian deret pangkat pada ln 1 plus x oleh e pangkat x. Lalu jawabannya, pertama dengan cara perkalian, 0 tambah x minus x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 4 per 4 tambah seterusnya, lalu dikali x 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Hasilnya adalah 0 ditambah 0 tambah 1 x ditambah 0 tambah 1 minus 1 per 2 x kuadrat ditambah 0 ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 lalu ditambah 0 ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 per 2 faktorial dikali 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 kali x pangkat 4 tambah seterusnya. Hasilnya 0 ditambah x ditambah 1 per 2 x kuadrat ditambah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 0 dikali x pangkat 4 tambah seterusnya. Dengan cara pembagian, yang pertama 1 tambah x
tambah 1/2x kuadrat ditambah 1/6x pangkat 3. X minus 3/2x kuadrat ditambah 4/3x pangkat 3 dikurang x pangkat 4 tambah seterusnya. Lalu dibagi jadi x minus 1/2x kuadrat ditambah 1/3x pangkat 3 dikurang 1/4x pangkat 4 tambah seterusnya. Lalu hasilnya minus 3/2x kuadrat dikurang 1/6x pangkat 3 dikurang 5/12x pangkat 4 tambah seterusnya minus 3/2x kuadrat dikurang 3/2x kuadrat dikurang 3/4x pangkat 4 tambah seterusnya. Hasilnya 4/3x pangkat 3 ditambah 1/3x pangkat 4 tambah seterusnya. 4/3x pangkat 3 ditambah 4/3x pangkat 4 tambah seterusnya. Hasilnya minus x pangkat 4 tambah seterusnya. Baik, dan contoh soal yang ketiga, contoh soal berikutnya, kita tentukan deret pangkat untuk E pangkatan pangkat min 1x atau tan inverse x hingga suku-suku yang berpangkat 4 faktorial. Lalu kita lakukan operasi, yaitu yang pertama, E pangkat U atau sebenarnya E pangkat N sama 1 plus U kuadrat per 2 faktorial tambah U pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Lalu kita substitusikan U menjadi tan inverse X, dan kita dapat 1 plus tan inverse X ditambah tan inverse X dalam kurung kuadrat per 2 faktorial tambah tan inverse X dalam kurung pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Lalu setelah kita substitusikan dari tan inverse, kita substitusikan deret tan inverse X dan kumpulkan suku-suku yang sepangkat, kita peroleh hasilnya adalah 1 plus X kuadrat per 2 min X pangkat 3/6 dikurang 7X pangkat 4/24 dan seterusnya. Baik, dapat dilanjutkan oleh Max. Lalu 9.8, deret Taylor dan Maclaurin. Deret Taylor ditemukan oleh seorang matematikawan bernama Brooke Taylor pada tahun 1715. Lalu Colin Maclaurin mengembangkan teori yang ditemukan oleh Taylor di mana variabel A sama dengan 0. Inti dari deret Taylor atau deret Maclaurin adalah untuk mendapatkan estimasi dari bentuk sebuah fungsi. Terdapat 3 pertanyaan yang dapat menjadi pembuka topik ini. Pertama, apakah sin X dan cos X dijadikan dalam bentuk deret pangkat? Dapatkah sin X dan cos X dijadikan dalam bentuk deret pangkat? Lalu kedua, dan lebih umum lagi dalam bentuk X plus X min A. Dan untuk ketiga, dan dapatkah dicari nilai konstanta C0, C1, C2, dan C3, dan seterusnya? Baik, dapat lanjutkan oleh David. Teorema yang pertama, teorema unik. Definisikan fungsi X sebagai berikut. Fungsi X sama dengan C0 tambah C1 kali X min A ditambah C2 kali X min A kuadrat ditambah C3 X min A pangkat 3 tambah seterusnya. Lalu kita turunkan hingga 3 kali. Hasilnya adalah C0 sama dengan F A per 0 faktorial C1 turunan pertama F pangkat A per 1 faktorial C2 turunan kedua A per 2 faktorial C3 turunan ketiga A per 3 faktorial. Lalu kita dapatkan dari itu semua deret Taylor secara utuh, yaitu fx sama dengan fa tambah f aksen a per 1 faktorial dikali x min a tambah f turunan kedua a per 2 faktorial kali x min a kuadrat dan f aksen 3a per 3 faktorial x min a pangkat 3 dan seterusnya.
Dan kita dapat lihat pola ini bahwa untuk setiap turunan dari F atau seberapa banyak turunan dari F dengan variabel n per n faktorial, X min A bertambah pangkatnya sebanyak N. Itu juga dan ditambah oleh Rnx atau error dari estimasi deret Taylor ini untuk sebuah fungsi yang ingin diestimasikan bentuknya. Baik, ini adalah contoh soal, yaitu gunakanlah deret Taylor pangkat 3 untuk mengestimasikan nilai sin 48 derajat. Lalu tentukan batasan error nilai. Pertama, itu kita definisikan dulu. X-nya adalah 48 derajat dan A-nya adalah 45 derajat. Dan kita dapatkan X min adalah 3 derajat atau pi per 60 unit radian. Dan X kita definisikan sebagai pi per 60 tambah pi per 4 unit radian. Dan A adalah pi per 4. Lalu kita definisikan untuk setiap FA, F aksen, F double aksen, dan F triple aksen, yaitu sin A, cos A, negatif sin A, dan negatif cos A, dapatkan hasil angka yang sama, hanya saja untuk negatif sin A dan negatif cos A, atau turunan kedua dan turunan ketiga, diganti tanda negatif. Dan kita dapat pola Fx sama dengan 0,719448127. Lalu kita tentukan bahwa sin 48 derajat dari kalkulator adalah 0,7431488 Errornya kita dapat lihat dari Fx sama dengan nilai yang sebelumnya ditambah oleh Rnx. Lalu Rnx sama dengan sin 48 derajat hasil kalkulator dikurang dari hasil yang kita dapatkan dari deret Taylor. Dan errornya itu error yang kita dapatkan. Di mana Rnx kita definisikan secara matematis sebagai F turunan n plus 1 dalam kurung C per n plus 1 faktorial kali X min A pangkat n. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Max. Berikut merupakan deret Maclaurin. Fx sama dengan F0 ditambah turunan F0 per 1 faktorial X tambah turunan kedua F0 per 2 faktorial X kuadrat tambah turunan ketiga F0 per 3 faktorial X pangkat 3 tambah seterusnya tambah F pangkat N per N faktorial X pangkat N ditambah Rn dalam kurung X. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.